Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyati Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tutorial coding, yaitu dengan materi graf atau contoh sederhana kasus graf. Di sini dari matriks, graf adalah kumpulan nokta atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Langsung saja ke tutorial codingnya. Pertama, di sini menggunakan include windows.h untuk perintah. Di sini saya menggunakan perintah sistem CLS. Kemudian terdapat lagi sistem pause atau untuk menekan enter, continue. Kemudian include studio.h, fungsinya untuk gauge. Kemudian include iostream untuk perintah sein dan cout. Di sini using namespace std standar untuk sein dan cout. Kemudian in ordo, di sini perhitungan matriks di mana ordo 5 5, yang artinya ordonya nanti akan datanya batasnya untuk 5. Kemudian di sini ada fungsi void masukkan, yaitu variabelnya A, B, C dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Di sini for perulangan untuk array 1 dari ordo tadi, in i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 4, i plus plus. Kemudian for in j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan 4, j plus plus. Yang dimana 4 di sini maksudnya matriks saya nanti, yaitu 4 kali 4. Kemudian if i sama dengan a dan j sama dengan b, ordo array 1 array 2 sama dengan ordo ij, ordo ab sama dengan c, ordo ab sama dengan c. Kemudian di sini fungsi untuk void menampilkan, yaitu integer a, integer b dan integer c tadi. Kemudian fungsi for sama seperti di atas tadi, kemudian menampilkannya dengan cout ordo ij. Ini untuk menampilkan spasi dari ordo yang kita inputkan. Kemudian baris 23 untuk fungsi inisialisasi for yang perulangan tadi untuk matriks 4 ordo 4 kali 4. Kemudian di sini baris 28 hingga 23 fungsi menu untuk menampilkan cout tampilan biasa menu. Kemudian di sini baris 35 masuk ke fungsi utama atau integer main. Di sini memanggil fungsi inisialisasi atau fungsi pada baris 22 hingga 25 untuk for. Kemudian integer a, b, c, integer m. Lalu di sini sistem LCS untuk membersihkan layar dengan header windows.h tadi. Kemudian memanggil fungsi menu atau tampilan output tadi. Kemudian di sini pemilihan kondisi switch case, di mana pemilihan kondisi jika kita memasukkan kode 1, maka sistem LCS akan membersihkan layar dulu, lalu masukkan koordinat X. Kemudian sein A, di mana ini merupakan simpul atau matriks ordo yang dari A 4 kali 4 tadi. Kemudian masukkan koordinat Y, ini merupakan matriks 4 kali 4 tadi, di mana A sebagai baris, kemudian B sebagai kolom. Lalu cout masukkan isinya. Di sini kita dapat mengganti angka yang kita masukkan, itu bebas angkanya.
Kemudian di sini masukkan isinya tadi untuk isi matriks. Kemudian ini pemilihan kondisi if else. Jika A kurang dari sama dengan 4 dan B kurang dari sama dengan 4, akan menjalankan proses fungsi, yaitu masukkan A, B, C. Fungsi masukkan tadi terdapat pada ini baris 6 hingga 11, yaitu memasukkan ordo atau matriks. Kemudian else, selain di atas, jika A kurang dari sama dengan 4, B kurang dari sama dengan 4, selain ini artinya indeks harus kurang dari 4. Atau jika kita memasukkan koordinat X lebih dari 4 atau koordinat Y lebih dari 4, maka akan muncul indeks harus kurang dari 4. Itu artinya tadi karena matriks kita berordo 4x4. Kemudian di sini muncul sistem pause atau untuk press enter to key continue. Kemudian case 2 sistem CLS. Jika kita memilih kode 2 di sini, maka kita akan jalan fungsi menampilkan, yaitu menampilkan matriks yang telah kita inputkan. Kemudian di sini while m tidak sama dengan 0, maka proses akan berhenti. Di sini saya akan mencoba running program. Di sini masukkan data. Saya ingin memasukkan data. Pertama saya ingin menampilkan data untuk melihat matriks tadi. Di sini terbukti bahwa berordo 4x4, di mana isinya 0, masih 0. Kemudian di sini saya mencoba masukkan data dengan koordinat X 2, kemudian koordinat Y 3, di mana artinya pada baris X yaitu baris 2, kemudian kolom 3 isinya 6. Kemudian di sini saya akan menampilkan data. Di sini baris 2, kemudian kolom 3 1 2 3, baris 2, kemudian kolom 1 2 3. Isinya tadi saya buat 6. Kemudian saya coba lagi masukkan data dengan posisi baris 3, kolom 5. Isinya yaitu 2. Maka proses tidak bisa jalan karena indeks harus kurang dari 4 atau melebihi ordo matriks yang kita buat. Lalu di sini saya akan keluar. Sekian tutorial atau penjelasan sederhana saya tentang graph. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.